Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak, Amanda Zevanya dalam segmen Kerinduan. Saya percaya segmen ini akan memberkati hidup saudara dan akan mengubahkan keberadaan saudara. Sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu sanggup memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk kepada bagian terakhir, kehendak Allah. Di hari pertama kita membahas mengenai apa saja kehendak Allah dalam garis besar. Dan di bagian kedua kita mengetahui apa saja kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara Allah menyatakan kehendaknya. Ini yang paling penting menurut saya. Karena banyak orang bingung bagaimana cara Allah menyatakan kehendaknya. Jadinya serba aneh-aneh saudara. Ada yang bilang inilah dan sebagainya. Kita akan melihat dari sudut pandang Alkitab. Yang pertama, bagaimana mengetahui atau bagaimana Allah menyatakan kehendaknya. Cara Allah menyatakan kehendaknya. Medianya ada banyak. Tapi dari mana atau bagaimana cara dia mendeliver berkatnya atau kehendak atas hidup saudara dan saya. Yang pertama yang pasti adalah Alkitab atau sola scriptura. Semua kembali kepada Alkitab. Kita dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya percaya Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Dan beberapa kali dalam pelayanan saya ini iman saya saudara ya, saya bisa mendengar suara Tuhan mengenai kehidupan saya atau keluarga saya atau pelayanan dipercayakan kepada saya. Tapi saya juga percaya bahwa suara Tuhan yang paling jelas, yang tidak susah dan tidak membingungkan adalah Alkitab. Billy Graham pernah mengeluarkan sebuah kutipan yang menarik. Dikatakan, saya percaya Tuhan masih bisa bicara sampai hari ini. Tapi saya percaya Allah sudah memberikan Alkitab sebagai suara Tuhan yang lebih jelas. Ketika kita punya firman Tuhan, ada Alkitab, jelas semuanya. Apakah dia pasangan dari Tuhan? Tapi dia gak cinta Tuhan. Tapi dia tidak mempercayai Tuhan. Alkitab menjadi penerangnya. Jadi ketika kita menghadapi segala keadaan atau menghadapi masalah, kita dapat melihat dari sudut pandang Alkitab. Kita bisa pakai akal budi kita yang diterangi oleh firman Tuhan. Akal budi kita bukan akal budi kita orang dunia yang belum bertobat, tapi akal budi yang diterangi oleh firman Tuhan. Menjadi selaras dengan kehendaknya. Biasanya orang kalau udah sering membaca firman, maka pelan tapi pasti terjadi perubahan pikiran. Pola pikir dunia digantikan dengan pola pikir kerajaan surga. Tuhan memberikan kita yang namanya pikiran, akal budi yang telah diterangi oleh firman Tuhan. That's why selain memakai firman Allah, kita juga mau memakai akal budi kita. Sebagai contoh ada orang bikin restoran. Wah, restorannya saudara udah didoain, udah diapain, tetapi gak laku. Dan suatu hari dia bilang, kau udah didoain kok gak laku sih? Kan udah begini. Tapi ketika dicoba makanannya gak enak. Jadi bukan saja berdoa, tetapi saudara dan saya juga perlu memakai akal budi kita. Berdoa sangat baik, tapi masak yang enak. Kalau masakannya enak ditambah dengan doa, maka akan banyak orang. Atau banyak orang misalnya TV-nya rusak ada banyak semutnya gitu kan. Langsung tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dalam nama Yesus. TV betul lah. Ya gak gitu juga kan. Kita dikasih akal budi. Kita bisa memperbaiki TV kita, memperbaiki antena kita atau sebagainya. Cara Allah menyatakan kehendaknya, yang pertama adalah melalui Alkitab. Dari Alkitab kita akan membaca firman, kita memiliki akal budi yang diterangi firman Allah, kita jadi tahu apa maunya Tuhan. Yang kedua, cara Allah menyatakan kehendaknya. Yang kedua, kita mengatakan dengan kesempatan yang terbuka. Kalau orang mau mengetahui kehendak Tuhan, dibilang Tuhan tuntun saya mau bisnis apa nih hari ini Tuhan saya punya dana, tapi saya mau usaha, saya bingung usaha apa. Tadi kita udah baca firman, akal budi kita terangi firman Tuhan. Nanti biasanya tuh kita akan melihat ada peluang bisnis.
Kita akan melihat ada kesempatan yang terbuka. Kita akan lihat, kesempatan terbuka. Karena pikiran kita terangi oleh Kristus, kita sudah berdoa, maka Tuhan akan menuntun langkah kita. Bukan berarti kita lihat judi bola atau apa, enggak begitu maksud saya. Tapi ada banyak orang ketika dia dalam kesaksian pelayanan saya, keluar dari kantor, kemarin kemarin ada jemaat Bekasi saudara. Dia di COVID-19 dulu aja gajinya tuh cuma bisa buat dari rumah, bantu cicilan rumah atau kontrakan rumah, bayar cicilan motor, bolak-balik itu aja masih empot-empotan. Ketika COVID-19 gaji dipotong 50%. Itu susahnya minta ampun. Dia berdoa, Tuhan gimana nih Tuhan? Dan dia lihat ada peluang bisnis. Peluang bisnis apa saudara? Suatu hari dia ingat dia pernah pergi ke sebuah tempat makanan oleh-oleh, dan makanan tersebut enak. Dan dia tahu cara buatnya. Singkat cerita dia bikin usaha makanan keripik-keripikan saudara. Dengan varian-varian dia jual ke teman-teman kantornya sebagainya. Dan saudara sekarang omsetnya berkali-kali lipat dari gajinya. Itu yang saya bilang melihat peluang yang terbuka. Kesempatan yang terbuka. Yang ketiga, bagaimana cara Tuhan menyatakan kehendaknya. Yang ketiga adalah dengarkan nasihat orang lain. Roma 15 ayatnya yang ke-14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Kalau saudara lihat Musa dan Yitro, suatu hari Musa seharian menghakimi seluruh bangsa Israel. Setiap orang datang sama dia. Dan Yitro ini adalah mertuanya. Dan Yitro lihat Musa, Yitro bilang sama Musa, gak baik apa yang kau lakukan. Karena bangsa Israel jadi sangat lama. Bayangkan, ratusan ribu orang tiap hari ketemu sama Musa. Akan lama orang dilayani dan Musa pun akan burn out. Dan Yitro berkata kepada Musa, ya udah, ambil 100 orang. Dari 100 orang dipimpin 1 orang. Dari 100 orang itu saudara, kalau nggak bisa turun lagi. 10 orang, 1 orang. Jadi dari paling atas 1000 ada pimpinan 1. 1000 ini ngomong sama yang 1 ini. Kalau 1 ini nggak bisa nanggepin, turun ke pimpinan 100. Nggak bisa nanggep, ke pimpinan 10. Baru yang terakhir ke Musa. Dan hal tersebut dipandang baik oleh Musa. Sehingga Musa pun gak terlalu capek. Sehingga hal-hal yang super penting baru ke Musa. Dan yang lain pun juga dapat bagian dan jemaat dapat dilayani. Dan yang paling terakhir saudara, bagaimana cara Allah menyatakan kehendaknya. Ini kesukaan saya. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Memerintah bicara mengenai menjadi wasit. Damai sejahtera itu wasitnya kita. Dia menentukan mana yang benar, mana yang salah. Dia yang tahu mana yang benar dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Kita lihat ada tetangga kita, seorang perempuan baik banget sama kita. Tapi kita tahu dia udah punya suami. Damai sejahtera kan gak mungkin damai kecuali saudara orang gila ya. Jadi dari hal yang tersebut kita mempelajari bahwa Alkitab mengatakan cara Allah menyatakan kehendaknya melalui Alkitab. Dari Alkitab kita diberikan akal budi terangnya firman Tuhan, kesempatan yang terbuka, nasihat orang lain, dan yang terakhir damai di hati atau peace of mind atau damai sejahtera. Kalau saudara masih bingung apakah ini kehendak Tuhan apa bukan, gampang aja. Kalau nggak dilarang Alkitab, kalau memuliakan Tuhan apa tidak. Kalau saudara menghadapi dia pernah harus sesuatu, tinggal cek aja. Dilarang Alkitab nggak? Memuliakan Tuhan nggak? Iman kita bertumbuh nggak? Melanggar hukum nggak? Kalau hal tersebut saudara bilang Alkitab nggak melarang. Oh ini muliain Tuhan kok. Iman gue jadi bertumbuh dan nggak melanggar hukum. Kalau memang itu saudara udah lakukan itu, melangkah saja dengan iman. Maka Tuhan akan menyertai. Saya berdoa seri khotbah mengenai kehendak Allah ini dapat mengubah hidup saudara dan memberikan kekuatan bagi saudara. Agar saudara nggak bingung lagi mau buat apa, agar saudara bisa
menjadi orang-orang yang tidak diombang-ambing oleh ketakutan dan keraguan. Bagian kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara, doa saya bukan hanya saudara diberkati, tapi orang lain juga boleh diberkati. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari yang mengasihi Yesus, angkat lagi dengan hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sambil angkat hatimu, angkat tanganmu, mari sama-sama bilang sama Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari lebih sungguh lagi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari bawa hatimu, bawa iman. Kami mau renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, kami mau lakukan Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.